Cek Wirada kembali bertemu dengan saya Karin, pasti di segmen podcast Radar Tegal. Dan di kesempatan kali ini saya berkesempatan nih untuk main ke kantor sekretariatan PGRI Kota Tegal. Tentunya di kesempatan ini masih penanganan pandemi COVID-19 yang masih terus kita informasikan untuk Cek Wirada yang menyaksikan segmen kali ini. Kita akan membahas seperti apa sih inovasi guru terhadap pendidikan di tengah situasi pandemi saat ini. Bersama saya sudah banyak sekali bintang tamu yang akan saya hadirkan pastinya. Ada Pak Kadarisman selaku Ketua PGRI Kota Tegal, yaitu Pak Kadarisman MPD. Pak, gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kami ya Pak ya. Sama-sama, dari Radar Tegal. Terima kasih juga bisa berkunjung ke Sekretariat PGRI Kota Tegal. Ya, terima kasih kembali dan tentunya Pak Kadarisman di sini tidak sendiri ya Cak Wiradar karena sudah didampingi oleh Sekretaris PGRI yaitu Pak Sukarmin SPD MPD. Pak, selamat siang. Selamat siang. Kabarnya baik Pak? Oke, luar biasa. Terima kasih sudah mau mendampingi Pak Kadarisman ya. Oke, selanjutnya yaitu dari Bendahara Sekretaris PGRI yaitu Dr. Randa Asih Susita MM. Ibu, sehat kabarnya? Oke, terima kasih Ibu sudah menemani Pak Kadarisman ya. Dan yang terakhir ada dari Pak Arif Kristianto Nugroho MSI selaku Infokom dari Sekretariat PGRI. Pak, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih sudah mau untuk menyempatkan waktunya Pak saya untuk Cek Wiradar nih. Dan tentunya memang di situasi pandemi saat ini kita terus menggaungkan protokol kesehatan dengan sebaik mungkin untuk masyarakat ya. Kita kan terus mengingatkan nih untuk masyarakat bisa mengedepankan ingat pesan ibu yaitu 3M, yaitu adalah jangan lupa untuk mengenakan masker, kemudian wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang terakhir adalah wajib untuk menjaga jarak. Selain protokol kesehatan tersebut, apalagi khususnya kan ini menyangkut dunia pendidikan ya, di mana guru itu sangat berperan aktif nih untuk bisa menjadi wadah bagi para muridnya, apalagi di tengah situasi pandemi saat ini. Sekarang kan COVID-19 ini sudah memasuki gelombang kedua, di mana tentunya memang untuk angka penyebarannya pun sudah terus meningkat, bahkan yang akhirnya membuat para guru dituntut untuk membuat inovasi pendidikan supaya tentunya bisa membuat para murid bisa melakukan daring ya, sekolah daring tentunya dengan nyaman, kemudian dengan efektif juga. Tapi tentunya dengan peningkatan kasus COVID-19 ini kan akhirnya dari pihak guru juga untuk kesulitan ya untuk bisa menerapkan KBM di kemudian hari. Nah, kalau dari Pak Kadarisman sendiri nih Pak, pandemi ini kan semakin merebak seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Apa sih yang sudah dilakukan nih dari para guru tentunya, kedepannya juga apa yang harus dilakukan? Silakan. Terima kasih Mbak Karin atas waktunya dan terima kasih berkunjung ke Sekretariat PGRI. Jadi terkait tadi yang disampaikan bahwa pandemi ini memasuki tahap 2 atau periode 2 dan diharapkan kami semua ini tidak akan lama. Amin. Terkait dengan proses pembelajaran, memang para guru dituntut untuk bisa menghadapi pandemi ini, bisa melakukan pembelajaran dengan yang nyaman. Terutama anak-anak bisa enjoy, senang menikmati. Walaupun kendalanya cukup banyak. Jadi sebenarnya untuk masa seperti ini ada 3 pilihan untuk proses pembelajaran atau model pembelajaran. Pertama tatap muka, kemudian yang kedua. Gak apa-apa, Tatap muka, yang kedua tatap muka dan juga PJJ atau daring ya, blended. Yang ketiga adalah daring penuh. Jadi tatap muka hasilnya diharapkan memang lebih baik, dipastikan ya, karena bisa kontak dan juga mungkin diskusi, tetap berisiko tinggi. Sedangkan untuk blended itu hasilnya cukup baik, tetapi resikonya juga lebih sedikit. Nah, kalau yang daring itu tanpa risiko, tetapi untuk hasilnya kurang, bahkan mungkin tidak ada. Artinya apa? Anak-anak tidak bisa menyerap sepenuhnya. Oleh karena itu, sementara disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, sesuai dengan keputusan 4 Menteri, maka diserahkan sepenuhnya pada daerah masing-masing yang mengerti persis kondisi itu masuk zona hijau, kuning, oranye, atau bahkan merah dan hitam. Demikian. Berarti memang dari penerapan sistem pendidikan saat ini dengan pandemi saat ini itu kan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing begitu ya. Apakah akan menggunakan 3 pilihan di antara tiga pilihan tersebut ya Pak ya. Nah, kemudian kalau misalkan dari Pak Kadarisman sendiri untuk Kota Tegal sendiri, metode apa yang sekiranya cocok ya menurut Pak Kadarisman? Kemudian apa sih inovasi yang sudah diterapkan dan apakah inovasi tersebut efektif Pak? Oke, terima kasih Mbak Karin. Kota Tegal sementara ini masuk zona merah, sehingga untuk saat ini itu paling tepat daring. Ya, di sini dituntut para bapak ibu guru untuk bisa
mencari inovasi yang tepat sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Yeah. Sebenarnya banyak sekali inovasi yang telah diterapkan oleh Bapak Ibu guru, misalnya kayak model yang paling sederhana ya, grup WA, kemudian classroom, kemudian model dan sebagainya. Jadi Zoom meeting juga, tetapi ini juga ada kendala. Yeah. Artinya apa? Belum tentu Bapak Ibu atau orang tua itu mempunyai sarana yang bisa memfasilitasi itu. Dan untuk Kota Tegal sementara ini kategori bagus lah, ya hanya sedikit. Dan anak-anak atau orang tua yang tidak punya fasilitas bisa ke sekolah, di fasilitas sekolah. Ya, seperti itu. Oke, berarti sejauh ini ketika memang dari para murid atau bahkan ke orang tua siswa ada yang mengalami atau mungkin menemui kendala, sudah ada cara khusus Pak untuk bisa menyelesaikan kendala tersebut berarti? Ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa anak-anak atau orang tua yang kurang fasilitas itu bisa datang ke sekolah dengan prokes yang ketat. Jadi di sekolah masing-masing sesuai dengan instruksi dari Dinas Pendidikan dalam ini Pemkot itu menyiapkan itu. Walaupun sebenarnya sekolah-sekolah juga sudah lama menyiapkan itu, tetapi karena kondisi aja. Yang jelas anak-anak yang kesulitan bisa datang ke sekolah, kemudian di sana ada fasilitas, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Oke, nah ngomongin soal inovasi nih Pak dalam dunia pendidikan. Kedepannya, karena kan kita kan belum tahu ya kapan COVID-19 akan berakhir. Tentunya inovasi terus dibutuhkan supaya tentunya ada semacam ya pergantian metode atau mungkin supaya kita juga tidak terlalu jenuh begitu ya para murid. Kedepannya, apakah ada beberapa inovasi yang mungkin sudah terpikirkan atau mungkin dalam perencanaan yang sekiranya nanti akan efektif diterapkan Pak? Silakan. Terima kasih. Jadi dari teman-teman guru, baik itu dari daerah, provinsi maupun pusat, ya, nasional sifatnya, itu sudah banyak sekali teman-teman yang menemukan inovasi. Ini melibatkan seluruh komponen ya, tidak hanya Bapak Ibu guru, tetapi juga orang tua, anak itu sendiri. Ya, kalau hal seperti ini untuk tingkatan-tingkatan SD itu orang tua itu berperan banyak. Lalu kalau SMP, SMA, SMK itu sudah lebih ringan lah. Artinya anak-anak bisa mandiri seperti itu. Jadi sementara ini yang paling tepat untuk Kota Tegal itu daring penuh. Daring penuh. Daring penuh. Karena kondisi yang tidak mungkin untuk tatap muka. Mudah-mudahan bulan Januari sesuai dengan instruksi Pak Menteri ya, atau Mas Menteri itu akan dilakukan KPM tatap muka serempak. Walaupun tadi ada catatan disesuaikan dengan daerah masing-masing. Oke, nah kalau tadi kan kita berbicara mengenai kesulitan dari sisi siswa, kemudian dari para orang tua. Kalau dari guru sendiri nih Pak, kira-kira dari penerapan pandemi ini, kesulitannya apa yang dirasakan Pak? Guru itu karakter masing-masing. Secara umum Bapak Ibu guru mau tidak mau itu mengikuti. Ya, jadi karena sistem seperti ini maka IT luar biasa. Artinya teknologi itu utama. Dari PGRI juga, dari PP, dari provinsi itu sudah memberikan banyak sekali pelatihan-pelatihan. Nah kalau di Provinsi Jawa Tengah itu setiap Kamis atau namanya Kamisan ya, Kamisan itu mengadakan kegiatan untuk inovasi pembelajaran. Ya baik pembuatan video, kemudian tadi Zoom meeting dan sebagainya itu sudah dilakukan. Mudah-mudahan berikutnya bulan Januari Bapak Ibu guru misalnya terpaksa masih daring sudah bisa mengikuti inovasi yang terbaik lah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Berarti solusi yang sudah dibentuk untuk menyelesaikan kendala tersebut adalah tadi mengadakan program Kamisan ya? Betul ya. Luar biasa. Nah tadi kan Bapak sempat menyinggung bahwa di tahun 2021 kedepannya kita akan mencoba untuk tatap muka kembali ya untuk pendidikan. Itu kalau misalkan dari Pak Kadarisman sendiri, persiapannya apa saja yang sudah dilakukan untuk bisa menyongsong nanti di tahun 2021 kalau misalkan memang sudah diterapkan KPM? Terima kasih. Jadi walaupun itu program pusat dan nasional, tetapi tadi disampaikan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Untuk sekolah-sekolah itu otomatis syarat-syarat prokes harus tetap dilakukan. Contoh satu, memakai masker. Dua, mencuci tangan. Fasilitas disiapkan semua di depan kelas. Kemudian menjaga jarak. Oleh karena itu mungkin tidak bisa sepenuhnya satu kelas, tetap ada batasan. Ya, sesuai dengan edaran itu maksimalkan 18 siswa. Seperti itu. Jadi itu sudah dipenuhi semua oleh sekolah-sekolah dan mudah-mudahan Kota Tegal
tidak zona merah lagi. Ya, amin. Mudah-mudahan oranye atau kuning sehingga bisa diterapkan itu. Oke. Tapi kalau misalkan menurut Pak Kadarisman sendiri nih, ini kan baru perencanaan dari Kemendikbud ya, bahwa KBM akan mulai diterapkan tahun 2021. Ya. Tapi kan pasti setiap daerah para pemimpinnya punya pandangan masing-masing. Betul. Ada yang merasa bahwa zonanya masih belum aman nih, begitu. Kalau dari Pak Kadarisman sendiri, kira-kira setuju atau enggak kalau misalnya tahun 2021 diterapkan KBM? Maunya Pak Kadarisman seperti apa? Oh ya, terima kasih Mbak Karin. Silahkan. Secara pribadi kami setuju. Kenapa? Anak selama ini sekitar 9 bulan sudah jenuh. Artinya pengen juga bersosialisasi dengan teman. Ya. Menyerap materi dari Bapak Ibu guru juga yang kepenak. Ya. Itu yang diharapkan orang tua juga. Ya. Tetapi itu tadi, keselamatan, kesehatan adalah faktor utama. Oke. Sehingga jangan sampai kita masuk sekolah KBM tatap muka, kemudian resikonya ya besar, Ya. maka itu harus dihindari. Oke. Seperti itu. Oke, kalau misalkan dari Pak Kadarisman sendiri kan berkata bahwa Pak Kadarisman kurang setuju ya, bahwa kalau misalkan nanti diterapkan KBM nih. Tapi sekiranya harapannya apa sih Pak untuk para guru, kemudian siswa dan orang tua di tengah situasi nanti pada saat KBM diterapkan? Silahkan, mungkin ada yang mau disampaikan Pak. Ya, jadi harapan kami ya, dan teman-teman, terus Bapak Ibu guru, untuk KBM pengen diterapkan. Ya. Pengen diterapkan. Sekali lagi, pengen diterapkan. Kenapa? Ya. Di samping jenuh, daya serap dari anak-anak juga semakin lama tidak belajar, ya semakin kurang. Sehingga ke depan jangka panjang generasi kita otomatis akan menurun. Oke. Ya, tetapi itu tadi utama adalah kesehatan dan keselamatan. Mudah-mudahan saja bulan Januari sudah berkurang, masuk zona kuning, syukur-syukur zona hijau, sehingga Kota Tegal bisa proses KBM seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat, dan pemerintah daerah juga memang sudah sangat mendukung sekali ya, mendukung sekali Kota Tegal itu terkait dengan proses KBM tatap muka. Oke. Ya, oke Pak Kadarisman, tentunya memang harapannya adalah kita semua pastinya bisa untuk beraktivitas seperti biasa, seperti sedia kala di mana kita ya bisa bertatap muka seperti ini seperti biasa, anak-anak bisa bertemu dengan teman-teman, kemudian juga bisa melaksanakan aktivitas sekolah dengan sebaik mungkin juga. Tentunya memang apa yang tadi Pak Kadarisman sudah sampaikan benar, protokol kesehatan itu harus tetap diterapkan begitu ya. Selain dengan fasilitas kesehatan yang disediakan di masing-masing sekolah, kita juga harus terus menggaungkan untuk menjaga 3M ya Pak, yaitu wajib untuk menggunakan masker, kemudian wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang terakhir adalah wajib untuk menjaga jarak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pasti bisa terrealisasi dengan baik nanti di masyarakat pastinya, dan harapan kita semua sehat pastinya, bisa memerangi ini semua bersama-sama ya Pak. Pastinya kali ini adalah pahlawan dalam dunia pendidikan. Tentunya kami berharap bahwa kalian akan terus semangat begitu, supaya pasti juga para murid ikut semangat begitu. Jaga kesehatan selalu Pak. Terima kasih untuk waktunya, untuk Pak Kadarisman, kemudian Pak siapa tadi ya, saya lupa. Pak Suhami, terima kasih. Ibu, terima kasih banyak, Ibu Asih, kemudian Pak Ari juga terima kasih. Dan tentunya jadwalnya demikian informasi yang kami sampaikan pasti di segmen podcast Radar Tegal bersama Sekretariat PDRI yang sudah kami hadirkan. Tentunya mudah-mudahan kita semua bisa memerangi pandemi ini dengan sebaik mungkin. Amin. Saya Karin pamit undur diri, sampai jumpa Jack Radar.